Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di Besukan Misteri, di program Missing Misteri Singkat. Ini gue mau bacain mitos tentang bersiul malam hari. Katanya mengundang setan dan sejenisnya lah. Jadi gue dapat email dari salah satu subscriber gue. Antri ya, yang lainnya ya, satu-satu bakalan dibacain kok, tenang aja. Jadi kita kembali ke bersiul malam hari, katanya mengundang setan. Jadi seringkali kita mendengar tentang mitos yang beredar di masyarakat Indonesia ya, intinya. Kalau di luar kan nggak tahu kayak gimana. Namun terkadang kita tidak mengetahui kebenaran dari mitos tersebut. Salah satunya mitos yang sering kita dengar, bersiul dalam malam hari. Ya kalau untuk anak-anak sekarang sih mungkin emang belum begitu paham lah. Dan kebanyakan mungkin ya sekarang mungkin udah yang modern lah ya. Jadi kayak anak sekarang tuh kalau dibilangin sama orang tua jangan bersiul malam-malam bisa mengundang setan. Alah, apa sih kayak gituan, kuno. Ya itulah anak-anak zaman sekarang. Tapi menurut keyakinan masyarakat Jawa, tapi nggak di Jawa juga sih, dimanapun ya khususnya Indonesia lah, suara siulan bisa mengganggu, ya bisa mengganggu kayak tetangga kan, karena mungkin keberisikan lah. Karena kan kalau di zaman sekarang ya mungkin orang berpikirnya mungkin ya itu keberisikan lah, orang mau istirahat malam hari. Tapi kan dalam arti itu kan kalau yang paham bersiul di malam hari itu emang nggak boleh. Bahkan gue kan pernah ngalamin juga hal seperti itu. Jadi suatu ketika gue nongkrong sama temen-temen gue pas malam itu. Jadi gue bersiul malam hari. Terus kata temen gue yang mungkin udah lebih tua dari gue lah, jadi dia bilang, jangan bersiul malam-malam, lu sama yang ngundang setan. Gue langsung gimana sih kalau orang kalau udah kayak begitu, jadi perasaannya langsung campur aduk lah. Takut iya, sekarang siapa sih yang mau ketemu sama setan? Gua aja ogah. Jadi gua dibilang itu jangan siul malam-malam, nggak boleh, pamali katanya, saya ngundang setan. Akhirnya gua kulik lagi, mau gua tanya-tanya, dan gua pun flashback ke belakang, pernah inget omongan orang tua gua. Jadi pernah gua juga bersiul malam-malam, emang nggak boleh. Tapi sih ada alasan yang sesuai dengan alat mengenai larangan ini. Konon katanya larangan ini muncul untuk mencegah seseorang mengganggu tetangga. Ya, yang tadi gue bilang tadi. Kalau zaman sekarang mungkin orang berpikirnya kalau bersiul malam karena berisik lah. Dia mau istirahat, dia pulang kerja capek. Kalau anak-anak zaman sekarang ya berpikirnya mungkin ke situ. Tapi kan kalau orang-orang, kita bukan ngomong orang tua ya, apa orang kuno, bukan. Karena itu emang udah kepercayaan. Kata-kata pamali itu emang harus orang tua dulu tuh emang dipakai. Kalau anak-anak sekarang mana bisa. Sebab karena kondisi pemukiman warga yang sepi, sehingga jika orang bersiul, suara siulan tersebut akan terdengar sangat keras dan mengganggu penduduk sekitar. Ya jelas, kalau emang coba deh kalau malam-malam di tempat teman-teman kayak misalnya sepi gitu, coba deh bersiul. Gue pernah ngalamin kayak gitu, emang suara gede juga sih ya. Jadi emang pada intinya ya kita mengganggu juga sih ya, mengganggu orang-orang yang sedang mau istirahat. Jadi ya pada intinya kita janganlah kita pakai
yang kata-kata orang tua dulu lah. Jadi kan karena orang tua kan lebih tahu, kasarnya sebelum kita minum dia sudah minum dulu. Jadi setidaknya kita pakailah, jangan disepelekan hal-hal sepele, karena hal sepele itu bisa berefek fatal. Ya kalau kita berani sama setan ya nggak masalah. Kemudian suara siulan juga tak jarang diterapkan oleh para pasukan pengintai untuk dipakai sebagai syarat tertentu. Nah, syarat tertentu ya contoh kayak siang hari, kita kalau siang hari masih dimaklumin lah, kayak cewek lewat, kadang kan kalau laki normal kan kadang kayak sit apa fit gitu. Kalau gua nggak bisa begini, kalau bersiul gua mungkin masih bisa. Gua sekarang nggak mau nyontoin karena ini udah malam, gua juga takut. Ya mungkin itu kali yang kata isyarat tertentu. Jadi buat manggil temen ya fit gitu, jadi temen biar nengok. Jadi sampai sekarang gua nggak bisa manggil teman pakai mulut gitu fit. Kalau teman-teman bisa ya mungkin ya. Nah, apabila kita bersiul sembarangan di malam hari, dikhawatirkan mengganggu, ya itu yang gue bilang tadi, mengganggu tetangga salah satunya, dan kayak makhluk halus. Ada juga sih dia ngalamin katanya pas bersiul itu dilempar sesuatu. Dia nggak ngomong sih masalah sesuatunya apa itu, cuma dilempar sesuatu dan tanpa disadari dia nongkrong di situ cuma berempat, nggak ada orang lewat, nggak ada orang yang kedengeran bercengkrama. Cuma tiba-tiba tuh pas dia habis bersiul selang berapa detik apa berapa menit ada yang nimpa katanya. Yaitu makanya dari situ kita harus paham. Jadi kata-kata orang tua itu orang tua yang lebih berpengalaman. Jadi kalau kata orang tua pamali ya pamali, karena orang tua udah tahu, karena itu ajaran udah gimana ya, udah melekat mungkin di orang tua. Jadi buat diturun naik kan anak-anaknya, jadi jangan sembarangan, jangan yang gue bilang tadi, jangan anggap sepele hal yang sepele, karena hal sepele itu bisa berakibat fatal. Gitu, emang bisa dikhawatirin juga sih kalau kita yang nggak bisa apa-apa, yang nggak tahu apa-apa, dan yang nggak ngerti apa-apa tanpa ada yang memberitahu, ya begitu akhirnya. Siul sembarangan, mau malam mau siang, itu yang kita takutin kalau orang yang nggak tahu apa-apa. Tidak heran emang sekiranya kemudian muncul larangan bersiul masih membawa sampai di kala ini. Ya yang udah tadi, sampai saat ini ada sebagian besar yang masih ngelanggar. Jadi dibilang ngelanggar mungkin dia karena emang belum paham. Makanya gue bikin video ini ya siapa tahu bisa membantu teman-teman lah biar lebih paham lagi dan bisa bersiul pada tempatnya dan pada waktunya. Makanya gue dari video ini kan siapa tahu bisa membantu teman-teman yang nggak tahu. Nah kalau yang tahu pun mungkin bisa lah ngebantu kita untuk mengkulik lagi. Siapa tahu dari perkataan gua ada yang salah atau ada yang kurang, mungkin bisa komen di Belusukan Misteri. Jangan lupa di subscribe juga, gratis kok, nggak bayar, cuman ngeklik doang. Jangan lupa loncengnya nyalain juga, jadi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Itulah sedikit penjelasan mengenai larangan bersiul saat malam hari. Belum ada jawaban yang memuaskan mengenai kebenaran mitos bersiul saat malam hari dapat mengundang setan. Ya mungkin ini jawabannya yang dari temen kita yang udah ngirim email. Ini mungkin jawabannya tadi gua jelasin, mungkin masih ada kurangnya lah, tapi siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang dengerin video Belusukan Misteri di channel Misteri Singkat. Ya nanti ntar kita ketemu lagi ya di Belusukan Misteri di acara Misteri Singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.